warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Atika Murafida dengan NIM 221104040031. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Hubungan ilmu politik tidak terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial. Semua ilmu sosial merupakan objek penyelidikan yang sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok atau grup. Mereka mempelajari tingkah laku manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama. Cara penglihatan ini berdasarkan dalam satu komunitas. Gagasan bahwa secara mutlak manusia merupakan anggota kelompok bukanlah penemuan baru. Sejak kira-kira tahun 4000 sebelum Masehi, filsuf Yunani Aristoteles berkata bahwa manusia merupakan zoon politikon atau makhluk sosial atau makhluk politik, dan bahwa manusia yang hidup tersendiri adalah dewa atau binatang. Mengenai ilmu-ilmu yang apa termasuk ilmu sosial, tidak ada persesuaian paham. Misalnya, sarjana-sarjana seperti Bert F. Hoslis dan Edwin R. A. Seligman menyebut sejarah sebagai salah satu ilmu sosial, tetapi tidak menyebut ilmu administrasi atau ilmu komunikasi. Ada juga pihak lain yang menyangkal bahwa sejarah merupakan suatu ilmu sosial, sementara itu ilmu administrasi dan ilmu komunikasi di berbagai perguruan tinggi diperlakukan sebagai ilmu sosial. Perbedaan pendapat ini ada baiknya disebut di sini ilmu-ilmu oleh badan internasional seperti UNESCO disebut sebagai ilmu sosial, yaitu yang pertama sosiologi, yang kedua psikologi sosial, yang ketiga antropologi budaya, hubungan internasional, ilmu hukum, ilmu politik, ekonomi, statistik, kriminologi, demografi, dan ilmu administrasi. Adapun beberapa dari ilmu sosial ini akan dibahas di bawah ini. Pertama, yaitu sosiologi. Di antara ilmu-ilmu sosial, sosiologilah yang paling pokok dan umum sifatnya. Mengenai masalah perubahan dan pembaruan, sosiologi menyumbangkan pengertian akan adanya perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Apabila dalam masyarakat timbul golongan-golongan atau kelompok-kelompok baru yang memajukan kepentingan baru, maka nilai-nilai kebudayaan masyarakat secara keseluruhan akan menunjukkan perubahan-perubahan dalam pola kehidupan politik. Baik sosiologi maupun ilmu politik mempelajari negara. Akan tetapi, sosiologi menganggap negara sebagai salah satu lembaga pengendalian sosial. Sosiologi menggambarkan bahwa pada masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks senantiasa terdapat kecenderungan untuk timbulnya proses pengaturan atau pola-pola pengendalian tertentu yang formal maupun yang tidak formal. Yang kedua, antropologi. Sarjana ilmu politik terhadap antropologi makin meningkat sejalan dengan bertambahnya perhatian dan penelitian tentang kehidupan serta usaha modernisasi politik di negara-negara baru. Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang masing-masing mempunyai daerah asal dan kebudayaannya sendiri yang telah berakar sejak berpuluh-puluh tahun yang silam. Kecuali pengaruhnya di bidang teori, khususnya dalam menunjukkan perbedaan struktur sosial serta pola kebudayaan yang berbeda-beda pada setiap komunitas. Yang ketiga, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi modern dewasa ini sudah menjadi salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki teori ruang lingkup serta metodologi yang relatif ketat dan terperinci. Oleh karena itu, pilihan tentang kebijakan yang harus ditempuh seringkali terbatas adanya. Maka ilmu ekonomi dikenal pula sebagai ilmu sosial yang bersifat choice oriented, hal mana telah berpengaruh pada kekhususan penelitian mengenai decision making dalam ilmu politik modern. Dalam mengajukan kebijakan atau siasat ekonomi tertentu, seorang sarjana ekonomi dapat bertanya kepada seorang sarjana ilmu politik tentang politik manakah yang kiranya paling baik disusun guna mencapai tujuan ekonomi tertentu. Dalam luar negeri dan dalam negeri. Yang psikologi
mengamati kegiatan manusia dari segi ekstrim atau lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, dan gerakan massa. Jelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi atau informal leadership turut menentukan hasil suatu keputusan dalam kebijakan politik dan kenegaraan. V. Faktor-faktor yang berdasarkan geografi seperti perbatasan strategis, strategic frontiers, desakan penduduk, population pressure, daerah pengaruh, sphere of influence, mempengaruhi politik. Montesquieu, seorang sarjana Prancis, untuk pertama kali membahas faktor-faktor geografi mempengaruhi konstelasi politik suatu negara. Dalam masa sebelum Perang Dunia Kedua, suatu cabang geografi mendapat perhatian besar, yaitu geopolitik, dan yang biasanya dihubungkan dengan seorang Swedia bernama Rudolf Schleien. Ia menganggap bahwa di samping faktor ekonomi dan antropologi, geografi mengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat, dan karena itu telah mengharuskan pendidikan dalam isu politik dan politik nasional. Berikutnya yaitu ilmu hukum. Terutama di negara-negara benua Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Analisis mengenai hukum serta hubungannya dengan negara mulai dikembangkan dalam abad ke-19, tetapi pada taraf itu terbatas pada penelitian mengenai negara-negara barat saja. Sarjana hukum melihat negara sebagai lembaga atau institut dan menganggapnya sebagai organisasi hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia. Di samping pandangan yang ekstrim, yuridis, ada juga sarjana hukum yang tidak diakui faktor-faktor sosial. Tapi di samping itu dia memandang perlu bahasa sosiologi. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai ilmu politik, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.